Halo, jumpa kembali anak-anak dalam pertemuan kali ini di materi IPA kelas 10 SMK. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membahas untuk subbab ketiga, masih di bab 1, yaitu pola interaksi manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem, ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak memahami pengertian pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua, anak-anak memahami tentang jenis-jenis pencemaran. Yang ketiga, memahami cara mengatasi masalah lingkungan, baik itu yang secara lokal, tingkat nasional maupun tingkat global atau mendunia. Baiklah anak-anak, silahkan kita lanjut ke yang pertama, yaitu pencemaran lingkungan. Apa sih pengertian daripada pencemaran lingkungan? Berdasarkan Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, bahwa pencemaran lingkungan itu adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, baik zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan, ya. Jadi di sini harus dipahami poin-poinnya, ya. Dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, baik oleh kegiatan manusia, bisa juga oleh alam, sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ada. Oke. Kemudian apa saja sih jenis-jenis pencemaran yang ada? Ini dibagi menjadi 3, ada pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Nah, untuk pembahasan tentang jenis pencemaran ini akan nanti Ibu berikan modul yang akan Ibu share di classroom-nya. Nah, yang perlu kita mendapatkan pemahaman bersama bahwa dari kondisi pencemaran lingkungan tersebut, baik udara, air, dan tanah, kita sangat perlu memahami kira-kira yang terjadi secara global maupun secara lokal, apa saja baik udara, tanah, dan air, serta kira-kira apa yang mesti kita lakukan, itu yang terpenting dalam pencegahannya ataupun penyelesaiannya. Nah, kini kita bahas secara dalam hal proses ekologi. Yang paling mendasari kenapa kita bahas ini, yang pertama adalah fotosintesis. Nah, ini kenapa berperan penting? Karena ini dasarnya. Makhluk hidup terutama tumbuhan ini sangat berperan penting. Seperti uraian Ibu yang pertemuan kemarin, bahwa fungsi daripada tumbuhan ini adalah sebagai produsen, autotrof, menghasilkan makanan sendiri karena dia memiliki zat hijau daun atau klorofil. Dia yang menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis, ya, dengan bantuan air, H2O, karbon dioksida, kemudian bantuan sinar matahari, nah, akan menghasilkan oksigen dan glukosa. Nah, yang terjadi kenyataannya apa di sekarang ini di alam kita? Kita mulai dari ini. Yang pertama tentang gas ozon atau O3, ya. Perhatikan gambar di sini. Lapisan ozon atau gas O3 di atmosfer sangat berperan penting sebagai pelindung bumi dari sinar matahari atau gelombang pendek atau ultraviolet yang sangat merusak dan mematikan. Jadi ibaratnya ozon ini adalah selimutnya bumi terhadap sinar matahari. Jadi dari sinar matahari yang bagus itu dimasukkan menuju ke bumi, sedangkan yang tidak bermanfaat itu akan ditangkal oleh lapisan ozon ini. Tapi kenyataannya bahwa lapisan ozon ini sudah tidak bagus, ibaratnya sudah ada lubang-lubang ozon. Makanya ada istilah sekarang kerusakan lapisan ozon dalam ada lubang-lubangnya, gitu ya. Kerusakan lapisan ozon ini dapat menghancurkan kehidupan bumi, ya. Nah, kecuali yang hidup di air karena dilindungi oleh lapisan air, ya.
Misalnya apa? Gedung-gedung berkarat, kemudian bahkan bisa dia kebakaran, kena kulit, kanker kulit, kena pohon, apalagi tanaman itu akan mati. Itu efeknya ya. Ibaratnya kalau selimutnya itu udah tidak bagus, maka akan mempengaruhi yang ada di dalam bumi. Nah, seperti ini gambarnya. Ozone depletion proses. Nah, ini CFC, klorofluorokarbon. Efek yang terjadi dari lapisan ozon itu akan adanya CFC yang berlebih, ya, ultraviolet radiasi. Nah, kemudian yang kedua, selain fotosintesis dan ozon, ada penambatan nitrogen. Kenapa ini dibahas? Karena ini juga sangat penting, baik itu untuk kalau tadi ozon itu di udara, sekarang kalau nitrogen ini selain di udara juga di tanah. Ya, seperti kita sekaligus mengetahui apa yang terjadi di tanah maupun di udara dan bagaimana sih kira-kira cara pencegahannya. Nitrogen merupakan salah satu unsur utama penyusun kehidupan, ya. Ini akan menghasilkan protein, ya. Ini sangat penting, nitrogen ini diserap oleh tumbuhan. Dari mana? Dari akar. Kemudian akan disintesa menjadi protein nabati. Nitrogen dari tanah kemudian diserap oleh tumbuhan melalui akarnya, diubah menjadi protein nabati. Nah, protein nabati ini yang diambil oleh hewan, diubah menjadi protein hewani. Dalam bentuk apa? Kalau dimakan oleh sapi, dagingnya kita makan, susunya kalau dimakan oleh tumbuhan, oleh ayam, maka telurnya ini mengandung protein yang sangat tinggi. Nah, di udara gas nitrogen ini sekitar 80% kandungannya, tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Nah, seperti ini siklusnya, bahwa nitrogen itu sangat diperlukan ini di tanah yang akan diserap oleh akar-akar tanaman. Nanti tanaman ini sebagai produsen akan dimanfaatkan oleh konsumen, misalnya seperti tadi sapi, ayam dan sebagainya. Nanti diubahlah dia menjadi dari protein hewani menjadi dari protein nabati dari tumbuhan, diubah menjadi ke protein hewani. Nanti inilah akan dikonsumsi oleh manusia, baik berupa dagingnya, susunya maupun telurnya. Organisme penambat udara yang hidup bebas adalah bakteri dan ganggang biru hijau. Makanya di sini fungsi bakteri dan ganggang biru hijau ini sangat berperan penting karena dia yang mengambil nitrogen di udara. Ya, contohnya apa? Azotobacter dan ganggang anabaena. Ya, kalau di sawah, penambatan N2 nitrogen di udara dapat mencapai 80 kg nitrogen per hektar per musim. Jumlah ini setara dengan pupuk urea 175 kg. Ya. Nah, organisme penambat nitrogen udara yang hidup bersimbiosis misalnya ada rhizobium, kemudian pada bintil akar aneka tumbuhan legum. Ya, tumbuhan paku, azolla, ya, yang berada pada bagian daun azolla. Bintil akar hasil simbiose akar aneka tanaman kacang dengan rhizobium. Nah, seperti ini kacang-kacangan ya. Nah, makanya kalau di akar kacang-kacangan itu kan ada bintil-bintilnya. Nah, itu sebenarnya adalah berfungsi untuk mengikat nitrogen. Makanya kalau zaman dulu di sawah itu setelah ditanami padi, ditanamilah kacang kedelai, itu sebenarnya sudah melakukan proses yang sangat bagus untuk kondisi tanah, karena akan menghasilkan nitrogen yang sangat bagus, mengolah tanah. Nanti karena tanah itu kan mengandung kandungan nitrogen yang bagus, diseraplah oleh akar-akar tanaman, diubah oleh tanaman untuk proses dari nitrogen menjadi protein nabati oleh tanaman, kemudian tanaman itu dimakan, dari pengubahan protein nabati menjadi protein hewani. Hewan itu dimakan oleh manusia, dan menjadi protein hewani dalam bentuk yang berada dalam susu, daging maupun telur misalnya ya. Kemudian aneka tumbuhan legum seperti apa? Oro-oro, kaliandra, dan lamtoro. Nah, ini contohnya.
serta azolla sangat baik digunakan sebagai pupuk hijau. Selain kandungan N-nya yang tinggi, juga dapat digunakan memperbaiki struktur tanah. Nah, selain tadi kacang-kacangan yang akarnya berfungsi, yang bintil-bintil itu mengikat nitrogen. Nah, jenis-jenis berikutnya adalah kemampuan memperbarui diri dari pembakaran dan penggundulan hutan. Ya, jadi hutan adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sehingga kita harus melakukan pengendalian terhadap terjadinya kebakaran maupun penggundulan. Nah, ini contoh kebakaran hutan yang ada di Kalimantan. Nah, di mana hutan ini memiliki fungsi yang sangat besar, yaitu mencegah banjir, mengurangi karena apa mencegah banjir? Karena mampu mengurangi air yang muncul di permukaan, sekaligus mengurangi pula terjadinya erosi, ya. Berarti banjir, erosi itu bisa dicegah oleh adanya hutan. Selain hutan, kemudian ada hujan asam. Apa itu hujan asam? Hujan asam adalah hujan yang bersifat asam daripada hujan biasa, di mana adanya penambahan ion hidrogen ke dalam suatu lingkungan. Apa akibatnya? Akibatnya adalah pH daripada tanah akan bersifat asam kurang dari 5,7. Kemudian akan menyebabkan kondisi tanah menjadi tidak bagus, tumbuhan menjadi tidak maksimal dalam pertumbuhannya. Yang menyebabkan terjadinya hujan asam adalah karbon dioksida, karbon monoksida, asap pabrik yang ada di udara. Nah, seperti ini prosesnya, ya, akan membuat nih HSO4 menuju ke tanahnya menjadi tidak bagus kondisinya, sehingga ini akan menyebabkan tanaman yang ada di permukaan bumi itu menjadi tidak bagus atau tidak maksimal pertumbuhannya. Berikutnya ada efek rumah kaca. Proses terjadinya efek rumah kaca yaitu proses terjadinya dimulai dari matahari merambat dan masuk ke permukaan bumi. Kemudian panas ini akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa melalui atmosfer. Kenapa? Karena sebagian panas matahari yang dipantulkan tersebut akan diserap oleh gas rumah kaca dan yang berada di atmosfer. Kemudian panas matahari tersebut akan terperangkap di permukaan bumi dan tidak bisa melalui atmosfer, sehingga suhu bumi akan terus meningkat menjadi lebih panas. Seperti ini, sinar matahari akan menuju ke bumi. Nah, kembali lagi Ibu tekankan, disinilah fungsi daripada tumbuhan. Apabila bumi ini penuh dengan tumbuhan, hutan bagus, tidak kebakar, tidak gundul, sinar matahari yang masuk akan ditangkap oleh tumbuhan, kemudian dipakai untuk proses fotosintesis. Terjadilah oksigen yang banyak. Tetapi karena di bumi ini sudah semakin banyak sudah semakin tidak ada tumbuhan, otomatis sinar matahari ini akan dipantulkan lagi ke atas. Kemudian atau ada yang turun, terperangkaplah di atmosfer bumi. Ini yang disebut dengan kaca. Menuju ke bumi, dipantulkan lagi dan sedemikian rupa sehingga panas daripada matahari itu akan terbelenggu di dalam atmosfer. Itulah yang disebut dengan ibaratnya berada dalam sebuah kaca yang membuat panas bumi terus meningkat. Nah, ini yang perlu ditekankan. Apabila proses ekologi terganggu, maka akan terjadi gangguan keseimbangan alam, seperti proses-proses yang terjadi tadi, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencemaran air, udara maupun tanah. Maka menjadi kewajiban kita untuk ikut berpartisipasi dalam menjaganya. Mari mulai yang dari kecil, mari mulai dari diri sendiri, mulailah dari sekarang, ya. Demikian yang Ibu bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi, apabila kurang paham, bisa diputar-putar ulang lagi materi yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir saat ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan dan materi yang lainnya.